Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari IPA dan Bahasa Indonesia. Tema 8, subtema 1. Mari siapkan buku tema 8 kalian serta simak video berikut ini. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Dan siklus air tahapannya adalah penguapan atau evaporasi, lalu pengembunan atau kondensasi, dan hujan atau presipitasi. Mari perhatikan penjelasan siklus air berikut. Seperti yang kalian tahu, yang pertama tahapannya adalah evaporasi. Evaporasi yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas, lalu uap air menuju atmosfer. Dan terjadilah kondensasi atau uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Dan awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian akan terjadi hujan atau presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Dan aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air, dan hilir merupakan bagian air sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi, 2 sebagai pengairan sawah, dan 3 media tambak ikan dan udang. Lanjut, kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan
Membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat, atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Simaklah teks berikut. Mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Honai merupakan salah satu rumah adat Papua, tepatnya suku Dani. Honai biasa ditemukan di lembah dan pegunungan tengah Papua. Wilayah tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, terutama puncak Jayawijaya yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah contoh peristiwa dalam teks mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Peristiwa penting pada teks mengenal rumah Honai suku Dani di Papua dapat dibuat pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Suku Dani di Papua. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah cara membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Nah, ini akan menjadi tema besar pada peta pikiran. Buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah ditulis dalam satu kata atau frase saja. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, langkah-langkah untuk mengidentifikasinya adalah carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kalian temukan dengan bahasa sendiri, sesuai dengan urutan dalam teks. Mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis, seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan pengamatan pengarangnya. Untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 3, halaman 6, halaman 13, serta halaman 40, bagian ayo menulis. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.